Halo, selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran geografi. Semoga corona segera minggat dan sekolah bisa tatap muka dengan cepat. KD 3.2 memahami dasar-dasar pemetaan pinggiran jauh dan SIG. Pada pertemuan ini, pada video ini tujuannya nanti kamu dapat menjelaskan dasar-dasar pemetaan yaitu pengertian peta, jenis-jenis peta, proyeksi peta, jenis-jenis proyeksi peta, terus ada komponen-komponen peta sehingga kamu bisa membuat peta yang baik dan benar agar mudah dipahami oleh pembaca peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang data dengan perbandingan skala. Jadi peta itu harus ada skalanya. Kalau denah itu ya bukan disebut peta, ya denah aja dia. Karena kalau peta itu harus ada skala, jadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Orang yang pertama kali membuat peta, Ptolemeus, geografi klasik. Ilmu tentang peta kartografi, orang yang ahli peta disebut kartografer. Ini peta zaman Ptolemeus, bidang datar. Ini orangnya, ini teodolit untuk mengukur sudut di permukaan bumi. Ini planimeter untuk mengukur jarak pada peta. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah mengubah bentuk bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Kita tahu bumi itu bulat. Nah, jadi digunakan proyeksi untuk mengubahnya ke bidang datar. Setiap wilayah menggunakan proyeksi yang berbeda-beda sesuai dengan lokasi astronomisnya atau koordinat wilayahnya untuk menghindari adanya distorsi. Distorsi itu adalah ketidaksesuaian dalam mengubah bentuk bumi dari bidang lengkung ke bidang datar. Seperti ini, bumi adalah bulat. Jangan bilang bumi itu datar, memalukan. Ya, bumi bulat. Ini di bidang datar karena dia dibuat proyeksi. Lihat ini namanya ada distorsi di sini, harusnya di sini bolong-bolong. Dia diisi gambar sehingga wilayah Greenland akan lebih luas daripada Australia. Di sini ketutupan saya dan hampir sama luasnya dengan Amerika Selatan. Padahal Greenland itu adalah sebuah pulau. Ini jenis-jenis proyeksi gubahan. Ada Mercator, Robinson, Molwith, Gall-Peters. Yang paling menyesuaikan bentuk bumi sebenarnya adalah proyeksi Robinson dan Molwith. Tapi yang paling tepat adalah Molwith. Lihat, Greenland-nya kecil karena dia membuat hampir sama bulatnya begitu, lengkung. Mercator di sini distorsi. Greenland lebih besar daripada Amerika Selatan dan Australia. Kalau Gall-Peters terlalu panjang, memanjang kayak ditarik gitu, melar. Nah, itu proyeksi peta. Syarat proyeksi peta itu ada 4. Yang pertama itu konfront harus sama bentuk dengan bentuk sebenarnya, sama luas, luasnya harus sama dengan luas sebenarnya. Equidistant sama jarak, jaraknya harus sama dengan jarak sebenarnya sehingga dua komponen ini harus menggunakan skala. Yang terakhir adalah arahnya harus sesuai, di atas itu harus selalu ke utara. Ini proyeksi datar, jadi menggunakan bidang datar atau azimut. Jadi di sini, jadi wilayah yang sesuai adalah wilayah yang kena dari garis datar ini. Wilayah itu adalah wilayah koordinat 66 sampai 90 derajat, itu adalah wilayah beriklim kutub dan kutub utara, kutub selatan sesuai menggunakan proyeksi azimut. Nanti garis bujurnya itu akan memusat pada satu titik. Kemudian proyeksi kerucut atau konik, jadi dia menggunakan bidang kerucut, di sini kerucut. Wilayah yang sesuai adalah wilayah yang kena dari garis merah ini, bersinggungan dengan kerucutnya. Itu adalah wilayah beriklim sedang dan subtropis pada koordinat 23 sampai 66 derajat. LS dan LU. Negara-negara yang beriklim tropis itu antara lain adalah Eropa, Jepang, Kanada, Australia, Argentina. Ini wilayah Eropa. Dia nanti garis bujurnya itu akan mengerucut, akan mengecil ke atas. Jadi dia adalah proyeksi kerucut. Yang terakhir proyeksi silinder. Jadi menggunakan bidang tabung atau silinder. Nah, ini tabung, jadi wilayah yang kena dari tabung ini adalah wilayah yang sesuai digambarkan dengan proyeksi silinder atau tabung. Itu adalah wilayah-wilayah beriklim tropis pada daerah 0 sampai 23 derajat. Ini contohnya itu ada Indonesia, Brazil, Kongo. Ini proyeksi kerucut, lihat garisnya ke atas semakin mengecil garis bujurnya. Ini proyeksi azimut memucat kepada satu titik, North Pole, kutub utara bumi adalah lautan. Ini yang silinder akan jadi kotak-kotak garis lintang dan garis bujurnya. Jenis peta berdasarkan isinya ada 2, peta umum dan peta khusus atau tematik. Peta umum berarti menggambarkan kenampakan umum. Ada administrasi, topografi, itu ketinggian tempat. Ada korografi, peta dunia. Batimetri, itu peta kedalaman laut. Kalau tematik itu khusus tema-tema tertentu, mau ekonomi, sosial, budaya, geologi, iklim, flora, fauna, penduduk, bisa. Ini contoh peta umum, administrasi dari Jakarta Barat. Di sini ada kecamatan-kecamatannya. Ini peta Indonesia, topografi, peta umum. Ini wilayah-wilayah berdasarkan ketinggiannya. Warna hijau itu adalah dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat adalah pegunungan. Peta batimetri kedalaman laut semakin biru semakin dalam, ini ada legendanya 60 meter ke dalamnya.
kedalamannya. Peta berdasarkan objeknya ada dua, ada statis berarti dia tetap, tidak berubah-ubah, lama berubahnya. Ada peta geologi, iklim, batimetri, dan korografi. Itu berubahnya jutaan hingga tahunan. Tahunan hingga jutaan tahun. Enggak tahunan, puluhan tahun lebih. Ada peta dinamis, jadi mudah berubah setiap saat, bisa berubah-ubah sesuai dengan data yang terbaru. Ada peta penduduk, jaringan jalan, dan curah hujan. Ini peta yang statis, peta geologi ribuan tahun dan jutaan tahun. Ini peta iklim statis, bisa puluhan tahun berubah. Ini peta penggunaan lahan, dinamis, 5 tahun berubah-ubah, 10 tahun direvisi, dibuat yang baru. Peta penduduk setiap tahun berubah, dinamis. Peta berdasarkan skalanya ada 5, ada peta sangat besar, kadaster, 1:100 sampai 5.000. Semakin kecil penyebut skalanya, maka peta akan semakin detail, tapi wilayahnya semakin sempit. Itu contohnya untuk peta sertifikat tanah, pembangunan klaster perumahan, RT RW, dan kelurahan juga bisa. Ada peta skala besar 5.000 sampai 250.000, peta skala sedang 250.000 sampai 500.000, peta skala kecil ini udah bisa negara, pulau, provinsi 500.000 sampai 1 juta, dan terakhir adalah peta skala sangat kecil atau peta skala geografi. Skalanya 1:1000 atau lebih. Biasanya peta ini akan wilayahnya itu semakin luas tapi tidak detail. Jalanannya akan tidak terlihat dengan jelas. Objek-objeknya akan terlihat sangat kecil karena dia menggunakan skala sangat kecil atau skala geografi. Ini skala sertifikat tanah, bidang tanah. Ini skala kadaster. Ini skala 1:60.000. Ini peta skala banding 50.000, skala besar. Ini skala sedang 250.000. Ini skala sangat kecil 20 juta. Komponen peta ada 10, jadi komponen peta itu harus memuat ini semua agar pembaca itu dapat dengan mudah memahami isi peta. Yang pertama itu adalah judul peta, memuat isi peta. Judulnya rencana tata ruang, berarti isinya tata ruang. Ini ada skala perbandingan antara JP dengan JS. JP-nya 1, jarak sebenarnya 250.000 cm di permukaan bumi, 2,5 km. Skala ada skala garis yang bawah dan skala angka, ada juga skala verbal untuk di Inggris. Ini arah mata angin menuju ke arah utara semua. Ini ada simbol-simbol, simbol garis, simbol titik, ini garis, titik, area. Area itu nanti digunakan warna. Ini legenda, keterangan dari simbol-simbol tadi, ini simbol titik, simbol garis, simbol area. Jadi artinya ada di legenda. Ini ada garis tepi untuk membatasi peta yang di wilayah atau objek yang dipetakan supaya tidak offset ke bawah-bawah, supaya rapih petanya. Itu namanya garis tepi. Ini ada garis astronomis, ini garis lintang, ini garis terbalik, ini garis bujur, ini garis lintang untuk mengetahui lokasi koordinat wilayah tersebut. Kemudian ada inset diperkecil, ini jadi wilayah kabupaten yang dipetakan di wilayah yang lebih luas itu di mana. Bisa juga inset diperbesar, misalkan di sini ada pulau-pulau kecil, digambarkan pulaunya jadi lebih besar supaya jelas. Inset diperbesar dan inset diperkecil. Peta kecil yang memperjelas wilayah yang dipetakan. Kemudian ada lettering, tulisan-tulisan, kalau perairan huruf warna biru, tulis miring. Kalau daratan ya warna biasa, warna hitam, bisa tebal, bisa tipis. Kalau kota-kota besar, kabupaten, itu hurufnya tebal, bold. Terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Ini sumber-sumbernya ada cerita satelit, ada rencana tata ruang, dan ini hasilnya. Dia berarti dibuat tahun 2018 pada saat Haji Sabrini sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Ini komponen peta, ini layout peta yang baik dan benar. Di sini wilayah yang dipetakan, di sini komponen peta lainnya. Judul, orientasi, skala, inset, legenda, sumber tahun pembuatan peta. Ini ada garis astronomisnya. Yang ke bawah itu garis bujur, yang melintang garis lintang. Sampai sini saja, semoga bisa dipahami kalian semua, dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai pembuatan peta yang baik dan benar. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sampai jumpa.